Satpol PP jaring pengamen keluarga pemulung dan manusia silver dalam razia di ibu kota malam tadi. ...29 orang dinyatakan positif COVID-19 saat gelaran PON ke-20 di Papua. Operasi penyelamatan dramatis 2 paus bungkuk terjadi di sebuah pantai di Argentina. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lain. Di antaranya, 5 mantan pimpinan Front Pembela Islam resmi bebas dari rutan Bareskrim Polri. Bersama saya Fazilah Kaironisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Seorang pengamen jalanan meronta menolak dibawa petugas saat razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu malam. Dalam razia, petugas amankan 1 keluarga gelandangan dan 2 manusia silver. Ya, tapi buktinya saya belum ngamen. Nggak, taruh Pak, saya belum ngamen kalau saya udah ngamen. Pemuda pengamen jalanan ini seketika meronta saat diamankan petugas gabungan Satpol PP dan Sudin Sosial di Jembatan Merah, Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Dengan nada lantang, pengamen ini terus meracau hebat sambil memperkuat pertahanan tubuhnya. Mancing saya. Ntar dulu, saya nggak mau ikut saya. Meski mengakui profesinya sebagai pengamen jalanan, namun pemuda ini menolak diamankan lantaran berdalih tengah mancing di jembatan kali. Sayang, usahanya untuk bisa lepas dari cengkraman petugas gagal karena petugas berhasil menggiringnya ke dalam mobil keranjang. Lagi mancing Bang, belum ngamen. Tapi abang sambil ngamen juga gitu? Belum ngamen Bang, baru dutuk, baru nyetel saya, baru nyetel biola, baru keluarin biola. Orang terus tadi motor lewat, suruh bilang, "Woi, bubar." Gitu, makanya saya masukin lagi, ditangkap gimana. Ya tapi abang maksudnya mancing itu sambil ngamen juga? Iya. Selain pengamen, petugas juga menjaring 1 keluarga pengemis dan 2 manusia silver. Razia digelar menyusul banyaknya laporan dari masyarakat yang resah dengan kembali maraknya orang dengan masalah kesejahteraan sosial seperti pengamen, pengemis, gelandangan, dan pemulung. Malam ini kami melakukan penjangkauan terhadap PMKS, manusia silver, pengemis, ya kan ya. Nah, ini bertujuannya adalah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat umum. Dan juga kami juga berniat memberikan semacam pelatihan nanti di dinas sosial, menjaga mereka supaya taraf hidup mereka akan lebih baik ke hari. Panjang razia digelar, petugas berhasil menjaring 8 orang dengan masalah kesejahteraan sosial. Usai didata di kantor kecamatan, para PNKS tersebut kemudian dibawa ke Panti Sosial Kodoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran rumah dan ruko di pusat kota Ciamis, Jawa Barat menelan korban jiwa. 2 penghuni ruko tewas terjebak di dalam kobaran api. Sementara seorang petugas pemadam kebakaran alami luka bakar saat berusaha memadamkan api. Kebakaran hebat menimpa 3 ruko dan 1 rumah di Jalan RE Marta Dinata, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu sore. Banyaknya barang yang mudah terbakar, api dengan cepat melalap seluruh isi rumah dan dagangan yang berada di dalam ruko. Kebakaran ini pun memakan korban jiwa. Di antaranya 2 orang penghuni ruko bernama Yusuf dan Andri meninggal dunia akibat terjebak kobaran api. Penghuni rumah dan petugas pemadam yang berusaha memadamkan api pun harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar saat melakukan pemadaman. Lihat saya ya tiba-tiba ada asap ya kira-kira bakar biasa-biasa, pas dilihat malah tambah besar asapnya, udah gitu ada asap hitam baru itu kebakaran bangun semua, pintu itu kan dobrak, bakaran ada orang di dalamnya gitu. Ada berapa orang? Di yang korban 2, pas yang selamat kuncinya 1. Sebanyak 8 unit pemadam kebakaran milik Pemda Ciamis dan Pemkot Tasikmalaya diterjunkan guna memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan menjelang malam.
Polres Ciamis yang datang langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran. Diduga kuat api berasal dari kompor yang meledak di dalam ruko. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Kebakaran juga menimpa gudang penyimpanan barang toko online di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta. Api menghabiskan seluruh isi gudang, nyaris merembet ke gudang lainnya. Kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan barang-barang di Jalan Kapuk Raya, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Asap hitam terlihat muncul dari tengah-tengah areal pergudangan yang berasal dari salah satu gudang. Api menghanguskan seluruh barang-barang kelontong sebuah toko online. Beberapa pekerja gudang di sebelah lokasi berupaya mengevakuasi barang-barang peralatan kantor agar tidak ikut terbakar. Salah satu pekerja mengatakan kebakaran terjadi sebelum jam kerja dan karyawan masih sepi. Diduga api berasal dari lokasi yang terdapat panel listrik. Saya masih di kantor, lagi kerja. Tiba-tiba jam 8.30 berada kedengaran kebakaran di paling ujung dekat panel, panel listrik. Orang lain kita sewa. Orang lain ya? Jadi ini kawasan pergudangan yang disewakan gitu Pak? Sempat terdengar suara ledakan-ledakan Pak? Enggak ada. Belum, masih sepi. Karena kan ya belum full aktivitas. Belum ada aktivitas yang full ya? Baru ada beberapa orang aja. Pak, saat ini Pak sudah ada berapa gudang yang terbakar Pak? Baru satu unit. Sebanyak 18 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dalam waktu lebih dari 1 jam, api baru berhasil dipadamkan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sebuah pabrik sabun di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga terbakar. Api cepat membesar karena banyaknya bahan kimia metanol. Jauh, motor. Tabung Pak, tabung. Pemadamnya itu, aduh. Kebakaran terjadi di sekitar pabrik sabun di Kapalan Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu kemarin. Warga berusaha memadamkan api yang membakar pabrik dengan alat seadanya. 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, namun api cepat membesar karena banyak bahan kimia metanol. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 jam petugas pemadam berjibaku. Yang kesulitan ini alhamdulillah tidak ada. Ini kan pabrik sabun, jadi ada metanol dan juga ada bahan tina. Kebetulan kita alhamdulillah bisa menanggulanginya dengan sistem foam. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa menolak pembangunan taman kota di Goa, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Kericuhan dipicu emosi massa karena mobil komando dihadang petugas. Kericuhan terjadi saat warga dan mahasiswa yang berunjuk rasa berusaha mengadang truk yang melintas di Jalan Poros Palangga, Goa, Sulawesi Selatan. Massa marah karena aksinya dihadang petugas kepolisian. Petugas berupaya membubarkan unjuk rasa ini karena menimbulkan kerumunan dan memacetkan lalu lintas. Dalam aksinya, massa menolak pembangunan taman kota karena lahan tersebut sebelumnya dimanfaatkan sebagai lapangan sepak bola. Kami sepakat bahwa tidak ada pengerjaan lapangan Sungai Jeneberang ini sebelum ada kepastian tentang lapangan tersebut. Jadi untuk saat ini lapangan tersebut tidak boleh dikerja sebelum ada kepastian untuk masyarakat Tempubalang itu sendiri. Proyek dari Bank Dunia untuk kawasan kumuh menjadikan skala kawasan.
Kita akan rubah keseimbangan rubah ke sana menjadi skala kawasan yang membuat beberapa sirkulasi yang memang menarik untuk masyarakat. Jadi memang di sana itu tadi memang tuntutannya warga harus lapangannya ada. Kericuan akhirnya teratasi dan massa bersedia membubarkan diri setelah pemerintah berjanji akan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Polisi bubarkan paksa unjuk rasa peringatan 1 tahun disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta. Dalam aksinya, mahasiswa meminta Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pengesahan undang-undang tersebut karena dianggap menyengsarakan rakyat. Kemarin jaga nggak di depan gedung DPR MPR, kemarin ada aksi Pak. Iya, ada. Saya yang bubarkan. Sekarang saya minta tolong, Anda adalah masyarakat pelajar, adalah paham Pak. Ya. Aksi adu mulut antara sejumlah mahasiswa dengan petugas kepolisian terjadi saat aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Perdebatan panjang pun berujung alot. Petugas mengambil langkah tegas dengan pembubaran paksa. Usai membubarkan diri, 5 orang perwakilan mahasiswa mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi guna menyampaikan aspirasi secara langsung. Ya, tuntutan kita pertama, kita kecewa dengan DPR RI yang pernah mensahkan Omnibus Law. Kemudian yang kedua, kita juga kecewa dengan Presiden Republik Indonesia yang juga pernah menandatangani dan artinya mensahkan juga. Dan kita meminta kepada Hakim MK nih untuk sekiranya membatalkan Undang-Undang Omnibus Law. Gagal menggelar aksi sesuai target, mahasiswa berjanji akan kembali menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja dengan jumlah massa yang jauh lebih besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke Papua pemirsa, 2 kelompok warga di Kota Sorong, Papua Barat saling serang, diduga dipicu penganiayaan seorang remaja. Polisi menangkap sejumlah warga yang diduga menjadi provokator. Dua pemuda saling serang menggunakan kayu, batu, dan senjata tajam. Tawuran antar warga ini terjadi di sekitar Kompleks MEA, Jalan Pendidikan Kota Sorong, Papua Barat pada Selasa petang. Tawuran yang terjadi di jalan raya ini menyebabkan ketegangan di sekitar lokasi. Kendaraan yang hendak melintas terpaksa harus putar balik untuk menghindari tawuran. Seorang ibu mencoba membubarkan tawuran dengan menghalau salah satu kelompok pemuda. Tawuran diduga berawal dari adanya salah paham antar 2 kelompok pemuda Kompleks MEA dan pemuda Kompleks Kokoda. Kesalahpahaman menyebabkan seorang remaja dianiaya. Keponakan satu, nama Nyong, dia yang ganggu dorang. Dia ganggu dorang, sudah langsung yang dorang ini masuk terus pukul keponakan ini di belakang lagi. Sudah dari belakang langsung serang ke depan. Ini masalahnya apa, Mama? Masalahnya dorang tadi mungkin ada baku tengkar sedikit karena kita di belakang. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan tawuran. Beberapa pemuda yang diduga terlibat sumber permasalahan langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena mungkin yang orang mabuk di bagian Kokoda sana, langsung terhambur dia masuk. Saja sempat ada yang tadi mau siram bensin. Yang siram itu termasuk tadi yang anak Kokoda itu yang dia datang ke sini, dia langsung kembali sana. Tapi apakah mereka sudah diamankan atau belum, Pak? Kalau untuk sementara karena pelaku tawuran ini juga kita tidak tahu siapa, tapi yang di sini tidak kita amankan di Polres itu yang ada permasalahan keluarga. Situasi kembali kondusif setelah polisi yang tiba di lokasi menenangkan kedua kelompok pemuda yang saling serang. Polisi juga berjaga di lokasi agar tidak terjadi aksi balasan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrus Ripati, iNews melaporkan. Seorang bocah tewas tertabrak truk setelah mencoba mengadang truk kontainer di Jalan Diponegoro, Tambun, Kabupaten Bekasi. Mengetahui korban tewas, sang sopir kabur.
Salah satu bocah yang mencoba menghadang truk kontainer di Jalan Diponegoro Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tewas seketika akibat terlindas. Korban tewas di lokasi kejadian akibat ditabrak truk kontainer dengan kecepatan tinggi. Ironisnya, melihat korban sudah tergeletak di tengah jalan, sang sopir bukannya menolong, malah kabur. Sedangkan teman-teman yang saat itu bersama korban selamat dari kecelakaan. Menurut salah seorang saksi, korban bersama 7 orang teman sebayanya bermaksud menghadang mobil truk kontainer yang sedang melintas dari arah Bekasi menuju Cikarang, namun korban tertabrak. Dari jauh sih dia udah nyetop. Sampai ini sini gitu kan. Dia nyetop terus gimana sih Pak? Mungkin ya truknya itu dia nggak keburu ngerem jadinya. Tahu-tahu dia udah ngegeletak atau gimana? Ngegeletak aja. Makin ramai dia jalan kencang. Kalau kejadian kita ke TKP, ibaratnya kan belum ada saksi, kedua juga korban identitas belum ada. Jadi kita masih menunggu. Ya. Korban ini apa emang kelompok-kelompok anak-anak yang suka nyetop-nyetop mobil gitu kan? Kita belum tahu. Yang jelas kita datang ke TKP, posisi korban sudah meninggal dunia. Petugas lantas Polsek Tambun yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi, dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi untuk divisum. Guna kepentingan lebih lanjut, kasus kecelakaan ditangani langsung oleh petugas kepolisian Polsek Tambun, sedangkan mobil truk kontainer bersama supirnya yang melarikan diri masih dalam penyelidikan petugas lantas kepolisian Polsek Tambun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Diduga sama-sama melaju dalam kecepatan tinggi, 2 pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Akibat kecelakaan ini, salah satu korban alami patah kaki. Pria parubaya pengendara motor ini masih nampak syok usai mengalami kecelakaan di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski berusaha kuat, namun pria ini nampak menahan rasa sakitnya lantaran tulang kaki sebelah kanannya patah. Pertolongan pertama dilakukan sejumlah warga dengan menumpang kaki korban menggunakan 2 batang kayu yang diikat tali plastik. Kecelakaan yang melibatkan 2 pengendara motor ini bermula saat korban yang melintas dari arah Senen menuju Gunung Sahari akan memutar arah di putaran jalan. Di saat bersamaan, muncul pengendara lain dari arah Ancol yang melaju dengan kecepatan tinggi. Seketika, kedua pengendara motor itu pun saling bertabrakan. Motor sama motor ya? Motor sama motor, biasanya putar balik di sini. Oh, jadi ada yang mau putar balik? Ada yang mau lurus, cuman kejadian aslinya nggak tahu. Yang pasti di sini udah berapa kali kena kejadian nih. Karena ada yang suka muter balik langsung masuk di sini, ada yang muter balik, ada yang dari sana. Tapi kayaknya si bapak itu yang dari sana ke sini, arah tadi yang di sini. Kalau yang putar balik udah dibawa ke USADA. Tidak hanya terluka parah di kaki, sepeda motor korban juga rusak parah. Meski begitu, pengendara motor lawannya selamat dari maut dan telah diamankan petugas kepolisian terlebih dahulu. Guna mendapat pertolongan medis, korban selanjutnya dibawa petugas ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang sopir mobil mewah tewas misterius di area parkir sebuah mal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Untuk mengungkap penyebab pasti tewasnya korban, petugas membawa jasad pria parubaya itu ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk divisum. Aparat Satreskrim Polsek Metro Menteng dan tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat menggelar olah TKP di lokasi tewasnya seorang sopir mobil mewah. Jasad pria parubaya bernama Taufik ini ditemukan petugas keamanan di lantai 7 area parkir sebuah pusat perbelanjaan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, tubuh korban dalam posisi terlentang di jok depan. Dari hasil olah TKP sementara, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Dari keterangan saksi yang di sopir sebelahnya, mobil sebelahnya, yang bersangkutan mengeluh sakit, minta dicarikan tukang pijit atau tukang kerap karena merasa masuk angin. Datang tukang pijitnya, tidak lama yang bersangkutan baring, ternyata sudah meninggal dunia.
Untuk memastikan penyebab tewasnya korban, jasad pria ini kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSCM Jakarta untuk divisum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria warga di desa Dua Kebuter, Bangkalan, Jawa Timur tewas dibakar. Warga ini merupakan korban aksi main hakim sendiri karena dicurigai akan mencuri motor. Aksi main hakim sendiri mengakibatkan seorang pria tewas dibakar massa di desa Dua Kebuter, Kecamatan Kuanyar, Bangkalan, Madura. Dugaan pencurian terjadi pada Selasa dini hari. Terduga pelaku pencurian berjumlah 2 orang, namun 1 orang berhasil kabur. 1 orang yang berhasil ditangkap menjadi sasaran emosi warga hingga dibakar bersama motor yang dikendarainya. Polisi kini menyelidiki dan mencari para pelaku tindakan main hakim sendiri. Polisi juga akan menyelidiki kasus pencurian yang menurut warga kerap terjadi di wilayah tersebut. Menindaklanjuti dengan mendalami apakah betul telah terjadi pencurian di wilayah tersebut sehingga masyarakat melakukan tindakan yang selanjutnya melakukan pembakaran terhadap si Mr. X yang belum kita ketahui identitasnya tersebut. Sementara itu, jasad terduga pencuri telah dibawa ke RSUD Bangkalan untuk diotopsi. Hingga kini, identitas korban belum diketahui. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Warga timpuki petugas dengan batu saat gerbek narkoba di kampung di Percut Seituan, Kota Medan, Sumatera Utara. Selengkapnya sesaat lagi.